Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat pada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada materi pembahasan hari kali ini akan disampaikan mengenai materi hosting. Jadi setelah kamu memahami konsep dasar domain, selanjutnya kita memahami konsep dasar hosting. Karena sebelum kita membuat website, hal yang harus kamu ketahui yaitu perihal mengenai domain dan hosting. Web hosting adalah layanan penyewaan server untuk menyimpan data sebuah situs atau website agar dapat ditampilkan kepada pengguna internet yang mengaksesnya. Jadi, hosting ini adalah sebuah server yang berfungsi untuk menyimpan data dari sebuah situs website. Karena dia bisa ditampilkan kepada pengguna internet yang mengaksesnya, maka otomatis untuk konsep hosting ini pastinya server hosting menggunakan IP address, di mana IP address-nya berjenis IP public. Kenapa IP public? Karena kalau misalkan server hostingnya pakai IP private, maka website yang akan diakses otomatis hanya bisa diakses di dalam network yang sama. Kalau pakai IP public, otomatis nanti dia bisa diakses di internet, di jaringan manapun. Kemudian akan dijelaskan mengenai jenis layanan hosting. Jenis layanan hosting ini, setiap perusahaan web hosting menawarkan jenis hosting yang berbeda-beda, tetapi ada 4 tipe yang dapat ditemui secara umum ya, yaitu shared hosting, yang kedua cloud hosting, yang ketiga virtual private server atau VPS hosting, dan yang terakhir ada yang namanya layanan dedicated hosting. Jenis layanan hosting pertama yaitu shared hosting, di mana jenis shared hosting ini berbagi server dengan beberapa pengguna lain. Contohnya itu ilustrasinya. Jadi server itu ibarat satu buah rumah, cuman di dalam rumahnya itu ada banyak orang. Kemudian ini pilihan tepat untuk pemula karena kemudahan penggunaannya. Jenis hostingnya juga bersifat full manage. Dengan kata lain, pengelolaan dan konfigurasi server ditanggung oleh penyedianya. Dari sisi operasional pun biasanya pengguna shared hosting dimanjakan dengan final control yang mudah digunakan seperti cPanel. Untuk shared hosting cocok untuk pemula dengan traffic website yang belum tinggi. Tapi kelemahannya karena dia berada di dalam rumah yang sama atau berada di server yang sama, ketika website pengguna lain overload, maka otomatis akan mempengaruhi ke website kita yang kita simpan di shared hosting. Kemudian yang kedua ada yang namanya cloud hosting. Kalau cloud hosting ini sama seperti shared hosting sebenarnya, tetapi dia ada namanya disimpan data website kita tuh di beberapa server. Jadi yang tadinya kalau shared hosting cuma satu rumah, kalau cloud hosting itu terdiri dari beberapa rumah. Diilustrasikannya seperti itu ya. Kalau jenis cloud hosting ini, data website kita disimpan pada beberapa server. Ketika ada salah satunya mengalami gangguan, maka server lainnya digunakan agar website tetap berjalan lancar. Kalau di ilustrasinya misalkan di rumah utamanya ada gangguan nih, rumah lain bisa kita tetap gunakan. Seperti itu ya. Jadi intinya dia data website kita, mekanismenya itu kalau di cloud hosting disimpan di beberapa server. Jadi ketika ada gangguan, maka otomatis server lainnya dapat bisa digunakan agar website kita tetap bisa berjalan lancar. Kemudian bedanya sama shared hosting, sumber dayanya lebih besar juga. Kemudian kalau yang cloud hosting ini sumber dayanya tidak digunakan bersama-sama seperti pada shared hosting. Jadi kalau misalkan ada website lain yang mengalami overload, maka otomatis website kita tidak akan melambat. Kalau di shared hosting kan, kalau misalkan ada website yang overload,
otomatis nanti akan mempengaruhi website kita juga. Kemudian untuk yang cloud hosting ini cocok untuk pengguna yang membutuhkan sumber daya besar dan full managed hosting. Artinya pengguna tidak perlu mengelola server secara mandiri. Jadi kalau ibaratkan kalau cloud hosting ini upgrade layanan hosting dari si Seret Hosting ya. Yang ketiga adalah jenis layanan virtual private server hosting atau VPS hosting. Kalau diilustrasikan ini itu seperti sebuah apartemen. Kalau yang tadi Seret Hosting sama Seret Hosting itu ibarat satu rumah ya, satu rumah. Kalau misalkan yang cloud hosting beberapa rumah. Kalau misalkan VPS ini diibaratkan sebagai sebuah apartemen, di mana dia dalam satu server atau dalam satu gedung apartemen ini dia berbagi dengan pengguna lain, tapi sumber daya yang didapatkan bersifat terdedikasi sehingga pemakaian sumber daya suatu pengguna tidak mempengaruhi yang lain. Contohnya ilustrasinya kan di situ per hostingnya itu diibaratkan sebagai apartemen, di gedung apartemen. Si VPS-nya itu tuh ilustrasinya sebagai apartemen yang kamu tempat tinggalin, jadi dia tuh tempatnya private ya, private. Karena setiap apartemen dipakai sendiri sama si penggunanya. Cuman gedungnya satu yaitu server hostingnya satu. Cuman untuk sumber dayanya bersifat private sehingga pemakaian sumber dayanya tidak mempengaruhi oleh yang lain. Dengan kata lain, performa website tidak akan terpengaruh masalah yang terjadi pada website pengguna lain. Contohnya nih, di sini kan ada 3 pengguna ya, misalkan pengguna yang paling atas websitenya ada kendala, ada masalah, maka yang di bawah, yang apartemen di lantai 2 sama lantai 1 dia tidak akan terpengaruh. Karena kenapa? Karena sistemnya dia akan bersifat private. Kalau misalkan dalam satu apartemen di ruangan apartemen yang lantai atas dia bermasalah, maka otomatis yang di lantai bawah tidak akan terpengaruh. Tapi jika gedung utamanya ada kendala atau masalah ya, misalkan masalah listrik, otomatis semuanya akan terpengaruh. VPS hosting ini cocok untuk pengguna yang paham pengelolaan server ya, karena dia dioperasikan atau sesuai dengan penggunanya. Kalau tadi kan kalau Seret Hosting sama Cloud Hosting sifatnya fully managed. Ada si penyedia layanan hosting yang bertanggung jawab atas hostingnya ya. Kalau misalkan VPS itu dikelola oleh diri pribadi, yaitu si klien yang mengorder VPS tersebut. Kemudian yang keempat yaitu layanan hosting dedicated hosting, di mana jenis hosting ini satu server hanya digunakan oleh pengguna. Jadi satu rumah pribadi khusus untuk website kita sendiri. Kemudian dia ini merupakan upgrade dari VPS hosting, kemampuannya sama seperti jenis web hosting yang sebelumnya dibahas, tetapi dia bedanya satu server hanya dipakai oleh satu pengguna. Di sini cocok untuk pengguna yang paham pengelolaan server, bersedia meluangkan biaya yang tinggi dan butuh resource yang besar. Karena satu server untuk satu orang, maka otomatis kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Berdasarkan layanan hosting yang sudah dijelaskan tersebut, ada Seret Hosting, ada Cloud Hosting, ada VPS Hosting, dan Dedicated Hosting. Di sini dicoba dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama, Seret Hosting. Kelebihannya tentunya harganya sangat terjangkau. Kemudian mudah digunakan bagi pengguna baru karena sistemnya full manage. Konfigurasi dan pengelolaan server ditanggung si penyedia hosting. Kekurangannya itu karena satu server dipakai oleh banyak pengguna yang lain, maka overload dan gangguan pada satu website akan mempengaruhi yang lainnya. Kemudian sumber dayanya juga sangat terbatas. Biasanya kalau yang Seret Hosting ini di penyedia layanan hosting terdapat paket-paket sesuai dengan kapasitas yang dipilih. Biasanya membedakannya itu berdasarkan storage penyimpanannya.
Kemudian pengguna tidak memiliki akses untuk konfigurasi server. Jadi kalau di Syarat Hosting lebih hanya mendapatkan akses kontrol panel hosting ke websitenya itu sendiri. Jadi kita nggak bisa melakukan akses konfigurasi server utamanya untuk yang Syarat Hosting. Yang kedua yaitu Cloud Hosting. Kelebihan dari Cloud Hosting, website tetap dapat berjalan ketika salah satu server mengalami masalah karena data websitenya dia akan disimpan di beberapa server ya. Kemudian, kalau misalkan ada gangguan pada website yang lain, dia tidak mempengaruhi website yang kita simpan di Cloud Hosting. Kemudian juga sama, sistemnya dia full manage dan mudah digunakan. Kekurangannya yaitu tentunya biayanya lebih mahal daripada Syarat Hosting. Kemudian sama juga dia tidak ada akses untuk konfigurasi server. Jadi kalau misalkan bisa disimpulkan, Cloud Hosting itu upgrade dari layanan Syarat Hosting. Yang membedakannya sumber dayanya dia disimpan. File website kita disimpan di beberapa server. Kemudian yang ketiga yaitu jenis layanan hosting VPS, Virtual Private Server. Kelebihannya yang pertama, gangguan pada website lainnya tidak mempengaruhi situs Anda. Seperti ilustrasi sebelumnya bahwa VPS ini diibaratkan sebagai sebuah apartemen. Kemudian pengguna mendapatkan root access atau akses untuk konfigurasi server. Kemudian juga kalau pakai VPS kita bisa memilih sistem operasi servernya dan panel kontrolnya mau pakai apa. Kemudian dia juga, kita sebagai pengguna akan mendapatkan yang namanya dedicated IP. Dedicated IP ini IP public ya, IP public yang diberikan oleh si penyedia layanan hosting. Kemudian kelebihannya harganya memang tidak murah, tetapi dia tidak terpaut jauh dengan harga Syarat Hosting. Kekurangannya kalau pakai VPS, Virtual Private Server, kamu harus memahami cara konfigurasi dan pengelolaan server. Jadi kalau misalkan VPS ini tidak disarankan untuk pemula ya, karena dia harus mengetahui atau paham mengenai konfigurasi dan pengelolaan server. Berarti kalau misalkan layanan hosting, tentunya berarti nanti dia harus bisa konfigurasi yang namanya web server, yang namanya DNS server, kemudian yang namanya FTP server dan sebagainya. Jadi harus paham cara konfigurasi dan pengelolaan servernya untuk yang layanan hostingnya VPS. Kemudian kalau dedicated hosting, kelebihannya yang pertama, pastinya satu server hanya dipakai oleh satu pengguna. Kemudian penggunanya juga mendapatkan root access atau akses untuk konfigurasi server. Kemudian juga dia bebas memilih sistem operasi server dan panel kontrol. Sama juga seperti VPS, dia akan mendapatkan dedicated IP yaitu IP public dari penyedia layanan hosting. Kekurangannya sama seperti VPS, pengguna harus memahami cara konfigurasi dan pengelolaan server. Terus juga karena satu server dipakai satu pengguna, maka dia harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi atau biaya yang sangat mahal. Lalu jenis hosting manakah yang tepat? Jawabannya yaitu tergantung pada jenis website dan kemampuan teknis yang kamu punya. Di sini dicoba dijabarkan contoh penggunaan masing-masing jenis web hosting ya. Yang pertama kalau Syarat Hosting, cocoknya untuk pengguna yang baru belajar membuat dan mengelola website. Kemudian websitenya masih kecil dengan jumlah pengunjung sedikit. Kemudian websitenya juga tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Kemudian untuk kalau yang jenis web hostingnya Cloud Hosting, sama juga pengguna yang belum paham dengan pengelolaan server tetapi memiliki website dengan jumlah pengunjung yang banyak. Kemudian website yang membutuhkan sumber daya besar dan skalabilitas yang baik. Stabil, jadi stabil website kalau misalkan ada yang overload tidak mempengaruhi ke website kita. Kemudian yang ketiga, untuk yang layanannya VPS, disarankan untuk pengguna dengan pengetahuan teknis yang mumpuni. Kemudian yang inginkan sumber daya terdedikasi dengan biaya cukup rendah. Jadi sumber daya yang private tapi biayanya nggak terlalu mahal ya atau cukup rendah. Kemudian ya untuk website yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Tetapi dia di VPS ini kamu harus paham yang namanya konfigurasi server. Yang terakhir yaitu layanan hosting dedicated
hosting. Sama juga seperti VPS, kamu harus paham tentang pengetahuan teknis tentang server, baik konfigurasi dan konsepnya. Kemudian pengguna yang menginginkan sumber daya terdedikasi dan mampu mengeluarkan biaya dalam jumlah yang besar, karena sistemnya satu server digunakan oleh satu pengguna atau kamu sendiri. Kemudian websitenya yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Intinya adalah layanan hosting yang tepat itu tergantung dari jenis website yang nantinya kamu buat. Misalkan hanya untuk pembelajaran, disarankan nanti berarti untuk order hostingnya pilih layanan yang shared hosting. Jadi nanti insya Allah next selanjutnya akan disampaikan bagaimana caranya melakukan order domain, kemudian cara penggunaan yang namanya shared hosting dan kontrol panel hosting. Kesimpulannya adalah yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu web hosting adalah layanan penyewaan server untuk menyimpan data sebuah situs atau website agar dapat ditampilkan kepada pengguna internet yang mengaksesnya. Otomatis maka server hosting itu menggunakan IP public agar website yang kita akses bisa diakses di jaringan manapun. Kemudian ada 4 tipe layanan hosting yang dapat ditemui secara umum, yaitu shared hosting, cloud hosting, VPS, dan dedicated hosting. Setiap layanan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Untuk jenis hosting yang tepat itu, jawabannya itu tergantung pada jenis website yang akan kita buat, kemudian tujuannya apa, dan kemampuan teknis yang kamu miliki. Jadi misalkan masih pemula atau masih belum paham mengenai konfigurasi server, disarankan berarti untuk layanannya pilih yang shared hosting atau cloud hosting. Kalau misalkan kamu sudah memahami mengenai konfigurasi server dan membutuhkan sumber daya yang besar, tentunya berarti kamu bisa pilih yang namanya virtual private server atau dedicated hosting. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan mengenai materi hosting. Semoga diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai materi ini. Dipahami dulu konsepnya, karena sebelum kamu melakukan konfigurasi hosting, kita harus paham dulu mengenai konsep dari hosting itu sendiri. Kemudian untuk tugasnya atau absensinya, kamu buat resume, kamu tulis aja di buku tulis kamu berdasarkan pemahaman kamu. Kemudian bikin 2 pertanyaan berdasarkan pemahaman yang belum kamu pahami di materi ini. Pertanyaannya tuh yang bukan pertanyaan yang sudah ada jawabannya di materi ini ya. Contohnya apa itu syarat hosting, kan sudah dijelaskan di materi ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan mutlak dari diri pribadi Bapak, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.